Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husaini, Wakil DPRD Kota Metro. Ya, tentu dalam situasi kondisi yang ada mungkin di Kota Metro ini, yang pertama virus pandemi COVID ini Metro ini cukup meningkat ya, untuk pasien yang terpapar di Kota Metro. Ini menjadi perhatian yang khusus ya kepada warga Kota Metro ya, karena kita tidak bisa menganggap remeh virus ini. Tetap yang pertama bagi kita warga Kota Metro, tetap ini harus kita waspadai. Kemudian 3M itu ya gitu kan, tetap cuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian jaga jarak, ini harus dilakukan ya. Karena apa? Kalau sudah kita terpapar ya, tentu sulit ya, sampai hari ini juga belum ada obatnya. Nah, ini tentu saya menghimbau dari DPRD Kota Metro, tetap kita ini jaga kesehatan, jaga imunitas supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan Perwali Kota Metro tahun di nomor 39 ya di tahun 2020, bahwa kebijakan Metro terkait mungkin yang pertama pendidikan ya, ini sampai dengan semester ini ya, mungkin di Desember ya, ini Metro belum bisa untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara langsung ya. Makanya di setiap jenjang ya di pendidikan Kota Metro ini masih daring, masih menggunakan via online ya, baik yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolahan maupun siswa, bahkan mungkin wali murid yang ada di setiap rumah. Ini yang dilakukan kebijakan Kota Metro terkait dengan pendidikan. Kemudian juga di Metro juga ini ditegakkan kembali ya, tegaskan kembali baik di gugus tugas COVID-19 lewat Pak Dandim, kemudian Bu Kapolres, bahkan mungkin di tim kesehatan Kota Metro, bahwa siapapun ya warga Metro yang melanggar aturan ya Perwali tahun 2020 ini tidak menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah, maka kena salah satunya pelanggaran yang dicontohkan oleh di beberapa tempat ya, di Kapolsek maupun dari Kesatuan TNI. Salah satunya mungkin hukuman yang sering mungkin kita lihat yaitu bersih lingkungan, atau mungkin push up ya, atau mungkin menyampaikan berkaitan dengan himbauan COVID-19. Inilah salah satu peran serta mungkin pemerintah daerah untuk mencegah biar COVID ini mungkin tidak berjalan ke banyak orang ya. Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat ya, Metro ini terkait dengan virus pandemi ini segera berakhir, dan semua roda perjalanan masyarakat ya, baik yang di pendidikan, baik yang di perdagangan, perkantoran ya, baik pelaku usaha, termasuk mungkin ibu-ibu rumah tangga yang punya kegiatan ya, semua unsur ya, kalau virus pandemi ini berakhir maka semuanya akan normal seperti sedia kala insyaallah. Karena banyak ya dampak daripada corona ini yang terjadi kepada warga kita ya, tidak hanya mungkin kaum menengah ke atas ya, tidak juga mungkin kaum menengah ke bawah, semua kena dampak terkait dengan ya virus yang mendunia ini. Yang mudah-mudahan semua kita berharap jaga kita, jaga saudara kita, jaga keluarga kita, mulailah dari kita untuk membiasakan hidup sehat, hidup bersih, dan tentu kita juga menjaga segala bentuk yang sifatnya akan mengarah kepada virus COVID-19. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada lagi? Mungkin ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang COVID ini kan memberikan dampak yang domino kan Pak ya, baik sektor pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatan terutama. Nah, tentu yang sangat sekali menerima imbasnya adalah para angkatan kerja. Sekarang kan kita melihat bahwa banyak perusahaan yang melakukan PHK. Nah, kalau di Metro bagaimana Pak kondisi itu? Oke, nah tadi yang disediakan oleh kawan mahasiswa, salah satunya keputusan beberapa hari yang lalu DPR RI dan pemerintah pusat terkait dengan keputusan ya, diputuskan terkait dengan
undang-undang yang kita sebut dengan Omnibus Law ya, ini tentu ya di DPRD Kota Metro tadi sudah menyatakan sikap bahwa DPRD juga menolak ya terhadap undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR RI dan Kabupaten Kota terkait dengan keputusan beberapa hari yang lalu. Nah ini ya mudah-mudahan ya kita dari rakyat kembali untuk rakyat dan semuanya mudah-mudahan demi kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Selanjutnya kita membahas terkait undang-undang tadi Pak ya, karena sudah dibahas undang-undang Cipta Kerja. Kenapa, alasannya apa Pak ketika undang-undang ini kok ditolak oleh DPRD Kota Metro? Ya, banyak sekali ya ketika kita memahami, pertama dibaca, kita pahami, bahkan kita teliti, ya banyak di situ ya pasal ke pasal, bab ke bab ya yang itu menurut saya pribadi ya ini merugikan rakyat, merugikan buruh ya. Jangan sampai rakyat yang cukup besar ya dalam kondisi jumlah buruhnya ini semakin terzolimi, semakin yang dirugikan sehingga membuat rakyat bangsa Indonesia ini semakin terpuruk, bahkan semakin susah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir lah Pak, minta saran lah bahwasanya apa sih langkah konkret dari DPRD Kota Metro untuk menekan ataupun untuk mengatasi dampak pandemi ke depan Pak? Ya, langkah yang dilakukan oleh DPRD ya yang sampai dengan hari ini, yang pertama tetap ada himbauan kepada setiap warga. Yang kedua, memberikan saran langsung konkret kepada pemerintah kota, ya khususnya mungkin wali kota dan jajarannya, ya untuk senantiasa mengoptimalkan peran serta ya, gugus tugas yang sudah dibentuk. Kemudian, ya pelayanan terhadap pasien yang sudah pernah terjangkit virus COVID-19 ini segera dilayani dengan baik dan diprotek ya sampai kepada dipastikan dia sembuh dan tidak ada tracking yang nanti akan berkelanjutan sampai membawa dampak saudaranya, tetangganya kena. Nah mungkin menurut saya optimalisasi peran serta ini yang dilakukan oleh eksekutif ini harus ya, ini salah satu langkah konkret, apalagi ya anggaran sudah ditetapkan, sudah diputuskan. Metro punya anggaran yang cukup lumayan untuk menyelesaikan menghadapi kondisi virus COVID-19. Mungkin itu Mas. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga COVID segera menghilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak.